Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita kembali lagi akan dengarkan renungan pagi kita pada hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021. Kita telah melewati hari kemerdekaan kemarin, dan kita puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan bagi bangsa kita. Dan kita juga bersyukur untuk hari ini, karena kita boleh kembali menikmati berkat Allah yang baru di hari yang baru untuk memuliakan namanya. Renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan judul Kita Bermegah dalam Kebangkitan Kristus. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk semua kesempatan yang Engkau berikan untuk kami. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Kita Bermegah dalam Kebangkitan Kristus. Dan ayat pada renungan pagi kita hari ini Yohanes 11 ayat 25 hingga 26 dengan bunyi jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sekali lagi Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Setelah penyaliban Kristus, para imam dan penguasa tidak merasakan perasaan kemenangan yang mereka harapkan. Mereka tidak bersuka cita atas keberhasilan mereka dalam membungkam suara guru besar. Mereka takut kematiannya telah menarik perhatian pada kehidupan dan karakternya. Para imam dihukum karena upaya balas dendam mereka gagal. Dan mereka lebih takut kepada Kristus yang telah mati, jauh lebih takut daripada Kristus yang hidup yang pernah mereka takuti. Cahaya surga mengelilingi kuburan itu, dan seluruh surga diterangi oleh kemuliaan malaikat. Malaikat itu mendekati kuburan dan menggulingkan batu itu seolah-olah itu adalah kerikil. Dia duduk di atasnya, kemudian suaranya terdengar, Ya anak Allah, keluarlah, Bapamu memanggil engkau. Dan Yesus keluar dari kubur dengan langkah seorang penakluk yang perkasa. Ada gemuruh kemenangan karena keluarga surgawi sedang menunggu untuk menerima dia. Dan malaikat yang perkasa diikuti oleh pasukan surga, membungkuk dalam pemujaan di hadapannya ketika dia, Raja surga, memproklamasikan di atas makam Yusuf, Akulah kebangkitan dan hidup. Semua makhluk ciptaan hidup dengan kehendak dan kuasa Tuhan. Mereka adalah penerima kehidupan anak Allah. Betapapun hebat dan berbakat, betapapun hebat dan berbakat, betapapun besar kapasitas mereka, mereka diisi kembali dengan kehidupan dari sumber segala kehidupan. Dia adalah mata air kehidupan. Kehidupan yang telah Dia tetapkan dalam umat manusia. Dia mengambil kembali dan memberikannya kepada umat manusia. Aku datang, katanya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus menjadi satu dengan manusia, sehingga manusia dapat menjadi satu dalam roh dan hidup dengan Dia. Oleh penyatuan ini dalam penurutan kepada firman Allah, hidupnya menjadi hidup mereka. Dia berkata kepada orang yang menyesal, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Puji Tuhan saudara, renungan atau ayat renungan pagi kita hari ini, Yohanes 11 ayat 25 dan 26 adalah merupakan ayat penggalan di antara kisah kebangkitan Lazarus. Kepada Maria dan Marta, Yesus katakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Dan suara ini tidak hanya diperdengarkan kepada Maria dan Marta saja, tetapi ini adalah pengumuman kepada dunia. Inilah pengumuman kepada setiap telinga yang mendengar, bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata ini bukan sebagai manusia,
bukan sebagai seorang manusia yang biasa, tetapi dia berkata sebagai seorang anak Allah, seorang yang menciptakan langit dan bumi, dan dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yang mati akan dapatkan kebangkitan, sedangkan yang hidup kalau mengalami kematian tidak akan mati selama-lamanya, tetapi kemudian akan bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, ini adalah merupakan suatu berita yang baik, merupakan suatu pengumuman yang ajaib bagi kita. Kita hadapi COVID-19 ini, saudara. Kita kadang takut, kita kadang berdoa, Tuhan jauhkan COVID, atau biarlah pandemi ini berlalu. Saudara, mungkin seperti saya kutip kata-kata Jokowi, mungkin pandemi ini tidak akan berlalu, tetapi setidaknya kita dikuatkan untuk melaluinya. Nah, luar biasa iman daripada Bapak Presiden kita, dan hari ini kita dipanggil untuk memiliki iman yang sama. Mungkin ada yang sudah mati oleh karena COVID, tapi kalau dia setia kepada Tuhan, maka janji tentang kebangkitan dan hidup dari seorang juru selamat yang pernah mati tetapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga itu, janji itu akan berlaku bagi setiap orang yang setia kepadanya. Terus sebabnya, saudara-saudara, hari ini mari kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, atas janji firman Tuhan ini. Kalau kita setia, kita beroleh kemenangan atas janji firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Dia, bahwa apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, bahkan kematian sekalipun, kita memiliki pengharapan. Mari kita tunduk kepala, saudara, dan kita akan berdoa. Bapa di surga, puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa, atas berkat yang indah yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih untuk renungan pagi yang indah, bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk bangsa kami. Terima kasih untuk kebaikan Engkau memilih kami hadir di bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan terang-Mu bersinar di bangsa ini. Banyak orang yang disediakan bagi kerajaan-Mu. Bapak Joko Widodo sebagai presiden, Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, Tuhan memberkati menteri-menteri, bahkan para pemimpin di pemerintahan bawahan, yaitu gubernur, wali kota, bupati, bahkan kepala kecamatan, kepala distrik, kepala kampung, kelurahan, RT RW, kemudian kepala lingkungan. Tuhan berkati, berikan hikmat agar pandemi ini dapat dilalui, pemerintah dapat memperhatikan masyarakat, masyarakat menunjang pemerintah. Hamba berdoa untuk organisasi gereja, para hamba-hamba Tuhan yang melayani tiap gereja, yang menjangkau umat-umat-Mu. Tuhan berkati. Begitu pula dengan umat muslim, Tuhan berkati mereka juga. Pelihara dengan kasih-Mu, sehingga lewat kehidupan orang Kristen di Indonesia, mereka juga bisa kenal Yesus. Hamba juga berdoa untuk semua pendengar renungan harian melalui channel ini, di mana saja berada. Tuhan berkati keluarga kami, rumah tangga kami, suami istri, anak-anak, orang tua. Tuhan berkati. Pemeliharaan kasih-Mu jadi bagian kami sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Ampuni dosa kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.